Hi guys, it's me, Miss You. Welcome to Happy Grammar Class. Yuhu! Alright, jadi di video kali ini Miss You akan menjelaskan ke kalian tentang degree of comparison. Udah kenal belum? Kalau belum kenal, say hi dulu yuk. Hi, degree of comparison. Oke, jadi di sini kita akan membahas kalimat perbandingan. Oke, nah definisi dari degree of comparison itu apa? Yaitu perbandingan yang digunakan untuk membandingkan suatu hal, benda, atau orang. Jadi nih guys, orang luar negeri tuh ya, orang-orang Inggris tuh ya, mereka kalau mau membanding-bandingkan orang atau membanding-bandingkan benda, sesuatu hal, itu mereka pakai rumus grammar loh. Kalian penasaran nggak sama rumusnya? Penasaran? Oke, let's check it out. Jadi macam-macam dari degree of comparison itu ada 3. Yang pertama the positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlative. Oke, langsung aja. Yang pertama positive degree, yaitu membandingkan hal yang setara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bla 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 atau sama bla 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 dengan bla bla bla. Contoh nih, kalau dalam bahasa Indonesia, aku sama rajinnya dengan ibuku. Atau Pare tidak seramai Kediri. Nah, seperti itu. Oke. Alright. So, mari kita lihat rumus dari positive degree. Oke, apa kalian kelihatan? Oke, ini rumusnya. Yang pertama subject verb, setelah itu bertemu sama s. Nah, di sini ada 2 s ya, ada ss. Nah, di tengah-tengahnya ada adjective atau adverb. Jadi kalian bisa pakai adjective, bisa pakai adverb. Nah, jadi biasanya kalau yang pakai adjective itu dia kalimat nominal, tapi kalau yang pakai adverb itu kalimat verbal. Nah, setelah s dikasih subjek dan verb lagi. Nah, tapi verb yang ada di belakang ini dia opsional ya, bisa dikasih bisa enggak. Nah, misal verb yang di sini itu sama verb yang di belakang sama, maka verb yang di belakang ini bisa dihilangkan, oke? Contoh, my dad is as tall as my dad's friend. Nah, ayahku sama tingginya dengan teman ayahku, dengan temannya. Nah, gitu. Jadi tall ini adjektif, maka sebelum tall dan setelah tall itu ada s-nya. Jadi s-nya di sini. As tall as artinya setinggi. Oke, dari sini paham? Alright, contoh yang kedua. Oke, di sini ada a tiger can run as fast as a lion. Ada as dan as. Oke, fast. Fast di sini artinya secepat. Nah, jadi secepat. Seekor harimau bisa berlari secepat seekor singa. Gitu. Nah, kalau fast di sini kan dia adverb. Nah, kalimat ini jadi kalimat verbal. Kau tahu kalimat ini verbal? Dari mana taunya? Nah, di sini ada kata run. Run yaitu menunjukkan suatu aktivitas. Nah, jadi dia kalimat verbal. Oke, contoh yang ketiga. I always sing as well as Lyodra. Aku selalu bernyanyi sebaik Lyodra, begitu. Oke, dari sini paham? Ini untuk yang setara tadi ya, yang positive degree. Nah, membandingkan hal yang setara. Terus kalau mau membandingkan hal yang tidak setara gimana? Nah, kita masuk ke nomor 2, yaitu comparative degree, membandingkan hal yang tidak setara. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya lebih bla 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 daripada bla bla bla. Oke. Mari kita lihat rumusnya. Subject verb, adjective atau adverb plus er. Nah, jadi adjective atau adverb ini bisa ditambah er. Nah, setelah itu pakai than. Nah, than ini artinya daripada. Nah, jadi pembandingnya di sini ya. Daripada, than, terus bertemu subject dan verb. Terus bertemu subjek dan verb. Oke. Atau rumus yang kedua, subject verb more, adjective atau adverb plus than plus subject verb. Jadi si adjective atau adverb ini dia bisa ditambah er atau ditambah more. Nah, karena ini comparative degree, jangan lupa selalu ada kata than. Oke.
Alright, langsung ke contohnya. Adi is smarter than Louis. Nah, jadi smarter itu dia ditambah er, setelah itu dikasih than. Jadi ada perbandingannya gitu ya. Nah, contoh yang kedua, today will be better than yesterday. Nah, ada better, terus dikasih than. Jangan lupa than-nya ya. Hari ini akan lebih baik daripada kemarin. My sister is more beautiful than I am. Atau kalian juga bisa pakai me, than me. Nah, biasanya kalau me itu common in speaking. Nah, tapi kalau yang I am ini biasanya common in writing. Kalau yang lagi belajar grammar kayak gini, nah biasanya pakai yang I am. Tapi kalau di speaking biasanya pakai yang me. Alright. Nah, jadi ada kata sifat atau kata keterangan yang bisa ditambah er, ada juga yang ditambah more. Nah, tapi yang nggak bisa kata sifat atau kata keterangan yang ditambah more dan er ya dalam satu kalimat ya, itu nggak bisa tuh. Nah, jadi kalau pakai more aja, kalau pakai er aja gitu. Nah, terus gimana nih cara membedakan, cara kita tahu kapan ditambah er dan kapan ditambah more? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu yang nomor 3. Nomor 3 yaitu superlatif, menyatakan si paling. Nah, ini nih, si paling nih. Nah, kalau si paling ini beda sama komparatif. Kalau komparatif kan tambahannya er atau more. Nah, kalau di sini tambahannya est atau most. Nah, jadi rumusnya the adjective est plus noun. Nah, n ini kata benda ya. Nah, jadi si superlatif ini dia akan menjadi rangkaian noun phrase gitu. Atau rumus yang kedua, the plus most plus adjective plus noun. Nah, jadi adjective ini bisa ditambah est, bisa ditambah most. Nah, kapan kita tahu udah ditambah est atau ditambah most? Oke, jangan penasaran karena kita akan bahas di video setelah ini, video selanjutnya, oke? Alright, contoh dari superlatif. Yang pertama, I am the smartest student now. Aku adalah murid terpintar, murid yang paling pintar sekarang. Nah, menyatakan si paling. Jadi dia nggak ada bandingannya lagi ya. Oke, yang kedua, Dimas got the best score. Dimas mendapat skor terbaik. Tuh, oke. Nah, di sini best score. Nah, kalau kalian tanya, so kata bendanya tadi yang mana? Kata bendanya ini. Nah, yang terletak setelah adjektifnya tuh ya. Nah, ini setelah best ada score. Jadi score ini kata bendanya. Kalau ini tadi kata bendanya mana? Student. Nah, kalau yang nomor 3, the most famous singer is Raisa. Nah, penyanyi yang paling terkenal adalah Raisa. Gitu. Kata bendanya yang mana? Alright, kata bendanya yaitu singer. So, kata benda itu dia selalu terletak setelah adjektif, kata sifat. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang degree of comparison. Kita review lagi ya. Degree of comparison ada 3 macam. Yang pertama positive degree, yang kedua komparatif, yang ketiga superlatif. Oke, jika kalian suka video ini, silakan di like and subscribe. Thank you.